Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teteh di sini meneruskan dari pembahasan yang kemarin yaitu Irsyadul Ibad. Maka insyaallah kali ini kita kaji lagi kitab Irsyadul Ibadnya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada riwayat yang disampaikan Wabnu Abid Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikannya? Hadara malakul maut. Ya, di sini diceritakan bahwa malaikat maut itu pernah mendatangi rojulan terhadap seorang laki-laki. Yamutu, ya, yang wafat. Fashaqqa aghda'ahu falam yajid amalan khairan. Diceritakan malaikat maut ini mendatangi seorang laki-laki yang sudah meninggal. Nah, lalu malaikat itu membelah-belah akan anggota tubuhnya. Kenapa membelah-belah? Karena ingin menemukan apa sih amal perbuatan sampai aku belah-belah, kata malaikat, dari anggota tubuhnya itu aku nggak menemukan ada sedikit pun kebaikan dari anggota tubuhnya. Tsumma syaqqa qalbuhu falam yajid fihi khairan. Kemudian malaikat itu membelah hati laki-laki tersebut ketika di akhirat, dan tetap malaikat tidak menemukan ada kebaikan di dalam hati laki-laki tersebut. Fafakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah. Ketika udah beres nih membelah hati laki-laki tersebut, kemudian sekarang ini malaikat masih penasaran. Coba nih sekarang aku belah nih memecah akan dua dagunya. Malaikat kemudian menemukan ujung lidah pria itu menempel dengan langit-langit mulutnya. Jadi posisi ujung lidah ini menempel ke langit-langit atas. Kan ketika kita mengucapkan La ilaha illallah. Coba kalau kita tafakuri ya, Masya Allah. Begitu mudahnya lafaz la ilaha illallah diucapkan oleh lidah kita. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu tidak membutuhkan akan famun, tidak membutuhkan akan mulut. Coba oleh kita ucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah kedua mulut kita gunakan? Tidak. Karena tidak ada makhraj yang keluar dari famun, yang keluar dari kedua bibir kita. Tetapi makhrajnya itu banyak yang keluar dari lidah dan juga dari tenggorokan. Sehingga meskipun mulut tidak keluar, tetapi ini lidah kita masih bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul? Seperti itulah. Maka ketika dibelah, menemukan itu malaikat laki-laki tersebut yang mana ujung lidahnya mengait ke langit-langit atas. Dan itu menunjukkan kalau laki-laki tersebut pernah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka faghfirallahu bi kalimatil ikhlas, maka diberi ampunan bagi pria itu dengan sebab mengucapkan lafaz la ilaha illallahnya penuh dengan keikhlasan, mengharapkan akan ridhanya Allah. Amal yang ia lakukan hanya mengucapkan lafaz la ilaha illallah berarti masih ada tanda ketauhidan di dalam hatinya bagi laki-laki tersebut. Ya, la ilaha illallah yang menyelamatkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian wa Abu Dawud wa Ahmadu an Mu'adhi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Mu'adh, kalau ketika akhir dari hidupnya, ketika sakaratul mautnya yang diucapkan akhir oleh kita itu lafaz la ilaha illallah, maka ini janji dari Allah dakhalal jannah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya. Maka nas'alullahul karimal waduda ay yakhtima kalamana bi kalimatit tauhid, maka seraya kita
latih dari sekarang. Latih kita dari sekarang, kita memohon kepada Allah agar Allah selalu memudahkan kita untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah penuh hati mengharapkan ridhonya Allah, sehingga ketika akhir hayat lafaz la ilaha illallah lah yang ingin kita kumandangkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahaka, di sini ada hikayat yang dikutip di dalam ini kitab Irsyadul Ibad, ada hikayat oleh imam kita yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu berkata, tetapi referensinya tidak saya bacakan ya, karena referensinya cukup panjang sekali karena ini hikayat ya. Jadi di dalam ini cerita ini pernah melihat, saya tuh pernah melihat di Mekah ada seorang Nasrani yang mengakui bahwa dahulunya orang Nasrani ini beliau adalah seorang uskup ya. Seorang uskup. Jadi kalau uskup apa ya? Ya mungkin seorang kiainya kalau di Islam itu mungkin kiainya kali ya, seperti itu. Nah, dia mengakui orang Nasrani dulunya dia adalah sebagai kiai dari agama Nasrani. Dan laki-laki ini sedang melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah. Kemudian lalu saya berkata nih padanya, faqultu lahu malladzi raghabaka an dini abaik? Apa yang membuat Anda membenci agama bapak-bapak Anda? Karena aku telah mengganti agamaku yang lebih baik dari agamanya. Maksudnya, kenapa kamu berpindah agama dari Nasrani menjadi agama Islam? Intinya adalah seperti itu. Nah, kemudian ia menceritakan bagaimana perjalanan dia mendapatkan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diceritakan kalau laki-laki ini ataupun uskup ini tatkala dirinya itu sedang berada di lautan, maka mendapati kecelakaan gitu. Jadi ketika dia itu sedang berlayar di lautan, kemudian kapalnya tersebut itu pecah gitu ya. Mungkin dikarenakan badai apa nggak tahu lah, karena badai kali ya. Tetapi dia itu terselamatkan, dia itu terlempar dikarenakan ada sebuah papan gitu. Kemudian yang menghantarkan saya itu ke suatu pulau. Kemudian menghantarkan saya itu ke suatu pulau. Nah, ketika aku ini terhantar di suatu pulau, aku melihat pulau ini yang apa ya? Yang baru aku temui, karena ini pulau yang begitu sangat indah sekali. Ini pulau benar-benar indah sekali. Dan ketika di pulau itu aku menemukan ada pohon gitu ya, yang mana di pohon itu ada buah-buah yang ternyata buah itu bisa aku makan. Dan ketika aku makan, rasa buah itu sangat unik sekali dan belum pernah aku menemukan rasa buah ini. Karena manisnya itu sangat manis sekali, melebihi madu. Dan teksturnya ini buah itu sangat sangat halus sekali. Yang mana ini teksturnya itu sangat halus sekali, bahkan lebih halus kalau misalkan dibandingkan mentega. Dan aku baru menemukan ada buah seperti ini, seperti itu. Dan bahkan di pulau itu aku dapat melihat air mengalir, dan airnya itu adalah air tawar. Airnya itu bukan air laut, karena kalau air laut kan asin ya. Jadi orang Nasrani itu berkata di pulau itu bahkan ada air tawar yang begitu indah, yang begitu jernihnya. Dan kemudian aku refleks mengucapkan alhamdulillahi ala dzalik. Segala puji bagi Allah atas segala hal itu. Padahal ini orang Nasrani, tetapi dia memujinya kepada Allah. Dikarenakan ia telah memuji kepada Allah, oleh karena itu laki-laki ini, orang Nasrani ini yang bisa memakan akan buah yang aneh itu. Karena lisannya yang sudah memuji kepada Allah. Sehingga di dalam ini kitab mengatakan, kemudian aku ini oleh Allah didatangkan ke suatu lapangan. Maka tatkala telah pergi waktu siang dan juga malam telah datang, ada timbul rasa khawatir. Aku khawatir nih. Karena aku ini sekarang hidup di pulau. Aku khawatir takut ada binatang buas yang mendatangi aku dan aku takut dimakan nih sama binatang buas. Akhirnya pastor tersebut, uskup tersebut
mencari tempat yang aman. Kemudian melihat ada pohon, naik ke atas pohon gitu, ke atas. Kemudian uskup tersebut tertidur gitu di atas pohon dan menurut dia nyaman seperti itu. Nah, ketika di atas pohon, kemudian dari kejauhan uskup tersebut melihat ada sosok hewan dari tengah laut yang terus menghampiri beliau seperti itu. Kemudian sesosok makhluk tersebut mendekati. Ketika dicermati, uskup tersebut mendengar ucapan yang disampaikan oleh makhluk tersebut. Apa yang ia ucapkan? Yaitu ia mengucapkan tasbih kepada Allah dengan lisannya yang fasih, dengan lisannya yang begitu fasih. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahun Nabiyul Mukhtar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha mengampun dan Nabi Muhammad adalah utusan Nabi yang mukhtar, ya, yang terpilih artinya mukhtar itu. Terus mengucapkan tasbih itu tak henti-henti, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahun Nabiyul Mukhtar, terus mengucapkan itu. Ketika semakin diperhatikan, makhluknya itu sangat aneh sekali. Yaitu hewan itu ketika sampai di daratan, dilihat-lihat, ternyata kepalanya itu adalah seperti burung unta. Idza ra'su na'amatin. Jadi kepalanya itu seperti burung unta. Wa wajhu insanin. Tetapi kalau dilihat mukanya itu seperti muka manusia. Dan dilihat kaki-kakinya itu kakinya seperti unta. Aneh enggak? Kakinya seperti unta, mukanya seperti manusia, tetapi kepalanya itu seperti burung unta. Dan punya ekor. Ekornya itu seperti ekor ikan. Akhirnya pada saat itu uskup itu sadar kalau dirinya itu sekarang sedang terlempar ataupun masuk ke dalam bangsanya kaum jin.